Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Özdaş Family. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat tahun baru 2022. Selamat tahun Baru. baru. Jumpa lagi dengan kami ya, Özdaş Family. Kita kayaknya udah beberapa hari kita ini nggak ngevlog. Satu karena kendala lagi nggak enak badan. Dua kesibukan akhir-akhir ini. Jadi kita nggak bikin video. Nah, untuk kesempatan kali ini aku mau cerita atau mau melanjutkan video yang kemarin soal nikah di Turki. Menikah di Turki itu halal atau tidak, resmi atau tidak. Nah, aku mau bicara tentang itu ya. Terus kalau ada yang tanya, Mbak tahun barunya kemana atau acaranya apa? Kami Muslim, jadi tahun baru Hijriah ya, Masehi bagi kami ya hari-hari sama, hari-hari biasa, cuma kita berkurang usia aja. Dari bulan Desember ke Januari, jadi sama, bukan tahun baru lagi. Kita nggak kemana-mana, kita di rumah aja ya, setiap tahun ya kayak gitu aja, nggak ada perayaan atau apapun. Jadi kalau ada yang nanya, Mbak tahun baru acaranya apa atau bagaimana, ya maklumlah kami ini deso. Jadi tahun baru ya biasa aja, nggak panggang-panggang, nggak ini itu ya. Nah oke. Kemarin kan ada yang nanya gini ya, oh mbaknya kan nikah di Turki, itu berarti nggak sah, jadi nggak halal untuk suaminya gitu. Jadi sekarang ini aku mau bahas itu. Sayang, nikah di Turki itu kan ada dua. Apa Ada itu? dua. Nikah resmi, nikah imam nikah, resmi nikah. Ya. Wajib pertama resmi nikah, nanti imam nikah. Because imam nikah enggak ada dokumen, resmi nikah ada, legal. Nikah. Nah, Kalau imam nikah sendiri ilegal. ya itu begini ya. Imam nikah dan resmi nikah. Resmi nikah itu di Turki penghulunya atau yang menikahkan memang ada perempuan dan ada laki-laki, dan itu disahkan oleh pemerintah Turki. Nah, penghulunya perempuan, berarti nggak sah dong, nggak halal dong. Iya, itu nggak halal untuk di hukum Islam. Jadi kita ada lagi nikah imam Ada nikah. dua saksi syahid, Terus dua saksi, satu wali atau imam. laki-laki. Dan resmi nikah itu apa sih? Resmi nikah itu pernikahan resmi di Turki, itu yang mencakup dokumen-dokumen. Jadi beda agama atau apa itu bisa. Jadi Iya. jadi di Turki itu bisa menikah beda agama. Jadi kalau yang menikah beda agama, dia nggak ada imam nikah, atau yang agamanya bukan Islam, dia nggak ada imam nikah, tapi resmi secara hukum Turki. Dan apakah di Turki itu bisa imam nikah sebelum resmi nikah? Tidak bisa. Kalau bisa ilegal, Ya. bukan legal. Jadi kalau ada orang datang ke Turki, Ada punishment. cuma imam nikah, itu berarti yang menikahkan juga bisa dipertanyakan, dan yang dinikahkan juga harus bertanya kenapa bisa imam nikah. Sedangkan di Turki sebelum resmi nikah itu tidak boleh imam nikah. Itu hukum di kota suamiku ya, nggak tahu yang di kota. Hukum Turki. Hukum Turki. Kalau imam enggak lihat resmi nikah ada enggak, bikin imam nikah itu ilegal. Imam wajib tanya ada resmi nikah. Kalau ada resmi nikah, lihat dulu nanti imam nikah. Iya, begitu. Same day. Satu hari. Di hari yang sama. Ya Sama, kan? hari yang sama. Resmi nikah keluar, nanti imam nikah. Nah, begitu. Satu hari. Enggak boleh Lebih. ya 2 hari enggak boleh. Kalau muslim enggak boleh. Iya. Satu hari.
Nah, kenapa kan Before open dress. Right? Dia bilang sebelum buka baju. Yeah. You with your dress. Begini ya. Kenapa resmi nikah dan imam nikah itu jadi satu untuk menghindari zina atau kita nggak halal secara Islam. Jadi sebelum kita dihalalkan secara Islam, kita kan resmi nikah. Hukum nikah di Turki itu sangat membela perempuan sih, untuk tahu aku ya. Hukum nikah di Turki nggak boleh poligami, right? Nggak boleh, nggak bisa. Resmi nggak bisa, ilegal bisa. Ada. Jadi di Turki itu dilarang hukum poligami, jadi nggak disahkan seperti di Indonesia. Nah, kalaupun ada yang Turki nggak ada. Nikah di bawah tangan itu ya mereka gitu. Jadi untuk lelaki Turki itu kebanyakan dia menjunjung hukum pernikahan. Nah, kemarin kan ada yang tanya, berarti pernikahan sampean nggak halal karena nggak ada wali nikahnya? Ya, kita pakai wali hakim. Kebetulan bapakku sudah meninggal dunia, mamasku juga jauh. Nah, dan aku cuma memang datang sendiri. Jadi abangku yang tertua itu menyerahkan saya kepada suami saya untuk bisa menikah di Turki. Jadi sebelum saya datang ke Turki itu kami ada syukuran di rumah, ada yasinan, ada izin keluarga, baru aku terbang ke Turki. Nah, itu disaksikan oleh keluarga suamiku juga. Jadi setelah terbang di Turki, suamiku mendapat jawaban dari kakakku, abangku. Nah, itu kalau bisa menikahi saya lewat wali hakim atau imam nikah. Kalau di Turki, suamiku ini kan bermazhab Hanafi. Ya, aku Hanafi. Wali bahasa Turki veli. Mecrib veli. Kalau ada enggak masalah. Buat Hanafi, aku Hanafi. Enggak apa-apa. Nah, jadi kan kalau di suamiku itu kan bermazhab Hanafi. Terus kalau yang diwajibkan memang ada Syafi'i, Hambali. Apa itu ya? Syafi'i, Hambali, Maliki. Maliki wajib. Hanafi. Hanafi aku enggak wajib. Kalau ada Alhamdulillah bagus. Kalau enggak ada enggak wajib. Dan itu memang udah ada wakilnya dari imam nikah yang menikahkan kami. Dan selain itu juga imam nikah itu kalau untuk bermazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu juga kan ada wali hakim. Hambali wajib. Itu wajib. Maliki, Syafi'i ada, bisa enggak ada bisa juga. Kalau Hanafi enggak apa-apa. Nah, karena kan ada wali hakim gitu loh. Jadi pernikahan kami itu sah secara agama, secara negara gitu. Jadi kalau ada yang nanya walinya siapa, siapa yang menikahkan, coba deh lihat hukum-hukum menikah secara Islam. Jadi kami pelajari dulu sebelum kami buka baju. Kata suamiku buka baju. Sebelum kami halal, kami itu tahu syariat agama dan tahu hukum-hukum nikah. Jadi kalau ada yang nanya, karena aku datang sendiri ke Turki, so aku nggak punya wali dan pernikahanku itu nggak sah. Jadi sebelum ngomong, tolong dilihat hukum nikah, dilihat tata cara menikah. Menikah itu kan ada walinya. Itu bisa jadi kalau nggak ada keluarganya dari mazhabku seperti bapak, abang, paman, kakek, itu kalau nggak ada bisa diwakilkan untuk wali hakim atau imam nikah. 2 saksi yang sehat jasmani dan rohani, dan kedua mempelai serta dia tanya apa serta mahar. Mehir. Dan jangan bilang ya maharnya wanita Indonesia tuh murah, enggak. Dia kasih aku apa sayang, dirimu kasih aku satu mazhabku Hanafi, ijab kabul. Namanya
ijab kabul. Iya sama. Bertanya dan aku mengabulkan. Tanya istriku kabul enggak, nanti imam tanya juga, nanti aku sama itu wali. Kalau Hanafi mazhab sama ini, ijab kabul and then mahar, mahir serta apa syahid atau saksikan saksi ya. Pernikahan. Nah disitulah kami itu merasa ya, kalau ditanya pernikahanku nggak sah, anakku anak yang katanya haram, itu tolong deh jangan kebanyakan mimpi atau kebanyakan gosip. Jadi lihat dulu sebelum ngomong hukum nikah dan tata cara menikah gitu ya. Terus kalau ada yang kemarin karena nikah sama orang Indonesia dapatnya janda, so maharnya murah. Aku tanya ya, dia kasih mahar aku apa? What you give me? Diamond and gold. Ya. Emas. Diamond. What? Diamond bahasa Indonesia. Berlian. Berlian. Iya, dia kasih aku berlian, kasih aku emas, dan kasih aku uang. Di situ juga ada kalau mertua itu ngasih seperangkat alat baju dan semuanya. Jadi di Turki itu sama aja, kita nikah itu juga mahal, maharnya juga banyak. Tapi kalau resmi nikah kita nggak ada loh. Resmi nikah kita nggak pakai mahar. Ya, resmi nikah enggak tanya. Kalau imam tanya dulu ada mahir enggak? Ada maharnya atau tidak? Kalau enggak ada, ambil kabul. Itu enggak ada mahir, kabul enggak. Sama ini gitu. Jadi di Turki itu menikah, lelaki yang sudah menikah itu harus menyiapkan rumah beserta if I'm isinya. not give you something, imam ask you, if I'm not give you something, you want married or not? Ya, kalau dia nggak ada maharnya, imam nikah atau wali hakimnya menikahkan saya itu akan tanya, kamu akan tetap menikah dengan dia tanpa mahar atau tidak? Tapi alhamdulillah suamiku menyiapkan mahar untukku, yaitu berupa berlian, emas, uang tunai. Aku nggak mau sebutkan nominalnya, nanti dipikirnya aku sombong. Dan nggak aku perlihatkan juga diamondnya. Yang penting udah aku simpen ya. Terus kewajiban pria menikah di Turki itu harus menyiapkan tempat tinggal beserta isinya. Jadi aku di Turki juga punya tempat tinggal, punya perabotan yang disiapkan suamiku tuh, dari tempat tidur, dari semuanya. Jadi wanita masuk rumah itu udah lengkap. Jadi kita nggak seperti di Indonesia, kita harus nyicil mesin cuci, harus nyicil tempat tidur, itu enggak. Di Turki, in Turkey you prepare home for me, you make everything have like sofa, washing machine, everything. Di Turki itu tradisi laki-laki responsible. Jadi laki-laki kalau perempuan kitchen, pawon aja. dapur aja. Jadi dan mertuaku juga menyiapkan baju semua ya, baju keperluan wanita ya, itu disiapkan, dikasihkan ke aku. Jadi kalau yang bilang Mas Osdas karena dapat janda cari yang lebih murah, itu salah besar. Sama, bahkan lebih baik mungkin kalau dibandingkan dengan wanita di Turki, karena selain biayanya juga membawa aku ke Turki juga mahal, aku juga harus bayar pajak, harus beli tiket, harus makanan yang kalau aku nggak suka makanan Turki harus impor dari Indonesia. Itu kan ya jadi kalau misalnya kalau ada yang bilang menikah dengan orang luar itu mudah, itu nggak mudah, bener-bener nggak mudah. Buat suami aku juga nggak mudah, butuh pengorbanan dan memang butuh perjuangan. Dan untuk aku bawa suamiku ke Indonesia itu memang sungguh tidak mudah, apalagi untuk dia tinggal di Indonesia. Yang tinggal di Indonesia also very expensive, mahal banget. Mahal. Jadi kalau ada bilang nanti kalau udah sukses kamu dibuang, kata suamiku sih, you will throw me when you success after? Success, no. When you have money? No.
Kenapa dia nggak buang aku saat uangnya banyak? Ira, why not throw me when your money so much? Yang Ya. kalau ada uang banyak, aku Kenapa? enggak buang. Saat hidup kami lebih baik dari saat ini, kenapa dia nggak buang aku? Saat kita punya segalanya, nah di situ ya. Jadi kita ada perbandingan karena hidup itu kan seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas. Jadi ya waktu kita di bawah ya kita jangan menangis, waktu kita di atas kita jangan bersukaria, tetap bersyukur. Menurut aku dan suamiku, dijalani hidup itu bergelombang, right? Hidup sometimes like teker, sometimes in roda. down, sometimes in on top. Sama roda. Ya, jadi kita kalau ada yang bilang nanti kalau tidak sukses aku dibuang, kayaknya nggak gitu, nggak sebegitunya deh. You Gitu. throw him. I'm throwing you for what? Karena kami memang benar-benar kami saling menyayangi, kami saling support satu sama lain, kita nggak ada yang ini. Dan tolong ya untuk yang bilang anakku nggak halal, bukan anak haram, because we married not sah, so people talking so much. Tolong deh dilihat dulu rukun nikah dan hukum menikah, itu aja. Dan terima kasih banyak untuk waktunya, waktu komen maksud aku. Jadi aku kita ada konten untuk membicarakan soal ini. Jadi terima kasih banget udah support, walaupun komennya pedas tetap kami terima. Tapi ya itu tadi, tolong sebelum bicara lihat hukum pernikahan, apakah menikah di Turki itu sah atau tidak. Nah, sudah aku terangkan. Insya Allah pernikahan kami sah secara negara dan agama. Aku agama Islam. Dan aku juga Islam. Kita tidak beda agama. Kita mengerti syariat agama. Kita nggak melakukan zina. Mazhab beda. Ya. Aku Hanafi, istriku Syafi'i. Sunni. Sunni sama. Aku Sunni Hanafi. Ya. Istriku Sunni Syafi'i. Gitu. Jadi terima kasih banyak. Selamat tahun baru, semoga kedepannya lebih baik. Kisah sedih ataupun apapun yang di tahun 2021 sudah terlewati, kita lewati tahun 2002 ke depan. Semoga teman-teman semua sukses apa yang diharapkan, dan jangan lupa bahagia, karena bahagia kita yang ciptakan, bukan orang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa bang? Jangan lupa subscribe, buka notifikasi, like, share. Iya, dan komen juga ya. Oke. Enggak pedes-pedes. Enggak pedes-pedes komennya, jangan pedes-pedes komennya. Aku lagi hamil, sensi banget nih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dadah. Bye bye.